Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, ratusan prajurit ilahi, menghadap pemuda berjubah putih, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan hormat, saya telah melihat wakil jenderal kota, ucap para prajurit. Itu benar. Pemuda berjubah putih adalah letnan yang melindungi kota King Yangfang, yaitu Li Yuan. Li Yuan melirik dengan dingin, Tan Yun dan Malian, mata mereka tertuju pada Malian, Tuan muda kedua Ma, ini adalah tempat di bawah yurisdiksi klan Dewa Rubah saya. Anda ingin bertarung secara pribadi di sini tanpa persetujuan dari letnan ini, ucap Li Yuan. Malian tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya dan berkata, Letnan Jenderal Li, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara, ucap Malian. Ya, sementara Li Yuan berbicara, dia mendekati Malian. Malian melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Dia membalik tangan kanannya, dan sebuah cincin dewa muncul di tangannya, dia menyerahkannya kepada Li Yuan, dan berkata sambil tersenyum, Letnan Jenderal Li, ada ratus ribu giok ilahi berkualitas tinggi di dalam, harap akomodatif, sebentar, bagaimana kalau Anda berpura-pura tidak melihatnya hari ini, ucap Malian. Li Yuan menerima cincin ilahi sambil tersenyum, ya, tetapi Anda harus janjikan satu hal pada letnan ini, ucap Li Yuan. Tolong beritahu saya, kata Malian. Li Yuan menoleh ke belakang dan melihat wanita cantik di samping Tan Yun, yang cantik dengan benjolan, dan segera berkata dengan senyum jahat, setelah Anda membunuh pria itu, saya tidak tertarik pada wanita lain, saya hanya ingin gadis berambut putih, ucap Li Yuan. Gadis berambut putih di mulut Li Yuan secara alami adalah Nangong Yukin. Oke, tidak masalah, ucap Malian tersenyum. Setelah itu, Li Yuan melangkah keluar dari penghalang kedap suara, melambaikan tangannya ke arah ratusan prajurit dewa dari klan Rubah Salju. Pergi, ucap Li Yuan. Baik wakil jenderal, ucap ratusan tentara mengikuti Li Yuan dan meninggalkan alun-alun. Melihat adegan ini, Tan Yun tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Pada saat ini, Malian maju selangkah dan menatap Tan Yun dan berkata, Nak, Tuan muda hari ini, biarkan Anda menyebut kekasaran Tian-Tian dan sama sekali tidak pantas, ucap Malian. Mata Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, berpikir bahwa Malian baru saja mempermalukan Ruoxi dan Xiao. Jika demikian, dia akan memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Berikan pada Tuan muda ini, ucap Malian melambaikan tangannya ke arah 8 dewa surgawi tua kelas 9 di belakangnya. Semua pria bunuk, dan semua wanita ditangkap oleh Tuan muda ini, ucap Malian. Baik Tuan muda, cahaya ganas naik ke langit dan membunuh Tan Yun, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Wuxin Sangshen, Huang Fuguchong, Tian Lao, dan Wei Kuan. Xiao Lu, bunuh mereka semua, ucap Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Oke kakak, ketika suara yang menyenangkan terdengar, adegan berikutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama Malian, yang gemetar ketakutan. Swiss, puci-puf. Namun, Jinglu berubah menjadi bayangan emas, berkedip dari sisi 8 lelaki tua itu, 5 jari tangan kanan berubah menjadi cakar, dengan aliran darah, 8 jari lelaki tua itu tenggorokan dipotong. Plop-plop. Sebelum 8 lelaki tua itu bisa berteriak, tubuh mereka jatuh ke tanah. Sebelum roh 8 lelaki tua itu terbang keluar dari pikirannya, Jinglu tiba-tiba menjentikkan, dan segera, 8 kekuatan suci, dengan darah, menembus alis dari 8 tubuh. Pada titik ini, 8 dewa surgawi tingkat 9 yang bermartabat telah benar-benar mati. Plop, melihat pemandangan ini, Malian sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar, dan dia duduk di tanah dengan pantatnya. Kemudian, menahan rasa takut di hatinya, dia bangkit dan naik ke langit, sambil berlari untuk hidupnya, dia berteriak, Letnan Jenderal Li, datang dan selamatkan aku, kamu harus membawa aku kembali, ucap Malian. Tan Yun menginjak tanah, dalam sekejap, dia bergegas ke kehampaan, tangan kanannya terentang, dan dia meraih pergelangan kaki kiri Malian. Bas! Tan Yun menukik ke bawah di tengah turbulensi kekosongan, mengayunkan kuda dengan tangan kanannya, dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Ah! Tidak! Bang! Jeritan Malian tiba-tiba berhenti, dia pusing, tulang hidungnya hancur, dan darahnya mengalir tanpa henti. Pada saat ini, Malian benar-benar terpana. Dia gemetar ketakutan.
Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan memiliki perlawanan di hadapan Tan Yun, Dewa Bumi kelas 3. Dia bahkan lebih tidak menyangka bahwa 8 bawahannya dari Dewa Surgawi 8 tingkat 9 akan dibunuh oleh gadis-gadis berpakaian emas dari Dewa Surgawi tingkat 9 dalam sekejap mata. Ketika Malian ketakutan, kerumunan itu terdiam untuk waktu yang lama. Di udara, hanya ada puluhan ribu orang yang buru-buru menyedot suara udara dingin. Mata puluhan ribu orang yang melihat Jinglu dan Tan Yun berubah, dan mereka menjadi kagum. Setelah keheningan singkat, ada keributan di antara kerumunan. Ya Tuhan, binatang suci macam apa gadis berbaju emas itu, kekuatannya sangat menakutkan. Ya, menakutkan, bagi saya, pemuda berjubah ungu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika tidak, bagaimana dia berani membunuh Tuan Muda kedua Ma? Anda tahu, Ma lain adalah pembohong Yun Sen Wang Cheng, Tuan Muda kedua dari Ma Mansion. Suara-suara kerumunan itu tetap ada di telinganya, dan tatapan licik melintas di mata Tan Yun, dan dia segera berubah menjadi bersemangat tinggi. Tan Yun menginjak dada Malian dengan satu kaki, dan kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan. Dada Malian perlahan runtuh, retak, beberapa tulang rusuk patah, dan aliran darah merah mengalir keluar dari mulut Malian. Tan Yun mencibir dan berkata, "Kamu tidak ingin bertanya, siapa aku? Kamu adalah Tuan Muda kedua dari Mafu, jadi berani memprovokasiku," ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan ribu orang di antara hadirin memandang Tan Yun dengan ketakutan. Mereka mendengar dari nada bicara Tan Yun bahwa Tan Yun pasti memiliki latar belakang yang hebat. Melihat Tan Yun berpura-pura, Sue Zian tersenyum, dan segera berkata dengan pinggang kecil, "Kakak ipar saya benar, bibi ini memberitahu Anda babi gemuk yang mati ini. Apalagi Anda, bahkan ayahmu tidak akan berani tidak sopan pada iparku," ucap Sue Ziap. Mendengar ini, Malian yang terus menyemburkan darah di mulutnya, menjadi pucat karena ketakutan, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan gemetar, "Kakak ini, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Tolong, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, tidak peduli seberapa kuat keluargamu, ayahku akan membalaskan dendamku," ucap Malian. Kata Tan Yun dalam cara terukur, "Malian, tahukah Anda apa yang paling tidak ditakuti dalam hidupnya?" ucap Tan Yun. Saya tidak tahu," ucap Malian terkesiap. Tan Yun mengatakan kata demi kata, "Hal terakhir yang saya tidak takuti adalah ancaman," ucap Tan Yun. "Tuan muda ini, tunggu, pada saat ini, Li Yuan, wakil jenderal klan Dewa Rubah Salju, memimpin 300 tentara ilahi, berbalik, menatap Tan Yun, dan mengepalkan tinjunya, berkata, 'Permisi, Tuan, siapa nama keluarga Anda?' ucap Li Yuan. Li Yuan mendengar kata-kata Tan Yun barusan, dia secara tidak sadar berpikir bahwa identitas Tan Yun tidak sederhana. Tan Yun masih menginjak dada Malian, menoleh perlahan, dan menatap Li Yuan dengan arogan, "Siapa kamu? Apa kamu memenuhi syarat dan tahu namaku? Aku hanya dengan satu kalimat, aku dapat membuat Raja Dewa Rubah Salju mengambil nyawa Anda," ucap Tan Yun. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, diam-diam. Tampaknya latar belakang Tan Yun tidak dalam biasa. Li Yuan sangat ketakutan sehingga dia menelan air liurnya, tidak tahu harus berbuat apa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan kilau kecemerlangan, menatap Li Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa protos rubah saljumu yang bertanggung jawab mengurus kota King Yang Fang? Biarkan dia keluar dari tuan muda ini," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Li Yuan berkata dengan gemetar, "Tuan muda, saya yang bertanggung jawab di sini," ucap Li Yuan. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Apakah tidak ada petinggi?" ucap Tan Yun. Tidak lebih," kata Li Yuan, menyeka keringat dingin dari dahinya. Mendengar ini, Tan Yun tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi dia benar-benar lega. Segera, dia mencibir di dalam hatinya, karena tidak ada kultivator dari klan Dewa Rubah Salju di sini. Itu akan lebih mudah untuk ditangani. Memikirkan hal ini, Tan Yun menjadi marah, menunjuk hidung Li Yuan, dan mengutuk. Tuan muda ini mendengar bahwa perkelahian pribadi dilarang di kota King Yang Fang. Tetapi kamu, sebagai penanggung jawab, menutup mata. Sepertinya tuan muda ini, perlu memberitahu Raja Dewa tentang ini, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Li Yuan terhuyung ketakutan, dan berkata kepada Tan Yun, "Tuan muda ini, saya tahu saya salah, tolong jangan katakan ini pada Lord God King kita, jika tidak, bawahan ini akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan," ucap Li Yuan. Setelah transmisi suara,
Li Yuan melepas cincin abadi di tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Ada 300.000 kualitas terbaik giok ilahi di sini. Ini bakti saya untuk Anda, ucap Li Yuan. Tan Yun siap menerima cincin abadi dan berkata, baiklah, demi bakti Anda kepada Tuan Muda ini hanya akan menerima bahwa Anda setuju bahwa Malian membunuhku tidak terjadi, ucap Tan Yun. Terima kasih, ucap Li Yuan merasa lega. Tan Yun memberi Li Yuan transmisi suara, oke, kamu tunggu Tuan Muda ini di luar kota Fang dulu, dan Tuan Muda ini akan segera memberimu keuntungan besar, ucap Tan Yun. Iya, Li Yuan buru-buru pergi dengan ratusan tentara. Akankah Tan Yun memberi Li Yuan Tian manfaat besar? Tidak, tentu saja tidak. Tujuan Tan Yun adalah untuk saling membunuh di luar kota Fang nanti. Karena, ketika Malian memasang penghalang kedap suara dan berbicara dengan Li Yuan, meskipun Tan Yun tidak bisa mendengar percakapan antara keduanya, dia menilai dengan mengamati mulut Li Yuan ketika dia berbicara bahwa Li Yuan telah berkata kepada Malian, aku ingin kata-kata Nangong Yukin. Nangong Yukin adalah istri tercinta Tan Yun, jadi Tan Yun pasti akan membunuh Li Yuan. Setelah Li Yuan pergi dengan prajurit surgawi, dia muncul di luar kota Fang, matanya bersinar dengan cemerlang, dan dia berkata kepada seorang prajurit surgawi, segera pergi ke Suehu Sen Wang Cheng, temukan kepala Sen Wang Fu, periksa rumah orang tua itu, biarkan aku tahu identitas anak itu, ucap Li Yuap. Bawahan patuh, setelah menerima perintah, prajurit ilahi naik ke langit dan menghilang ke langit. Tindakan Li Yuan dapat dikatakan tidak bijaksana, dia tahu bahwa kepala istana para dewa memiliki potret keturunan para dewa dan bangsawan di seluruh alam Dewa Hongmeng. Dalam hatinya, selama dia mengirim seseorang untuk memverifikasi, dia akan mengetahui identitas pemuda berjubah ungu di pasar. Pada saat yang sama, di kota Qingyang Fang, di lapangan Qingyang, Malian masih terinjak-injak di bawah kaki Tan Yun, membuat luapan duka dan permohonan yang menyayat hati. Dihadapkan dengan memohon belas kasihan, Tan Yun tetap acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Tan Yun memandang Murong Sishi dan bertanya, Fang Cai, tangan mana yang ingin mengganggu, ucap Tan Yun. Murong Sishi mengerucutkan bibirnya dan berbisik, tangan kanan, ucap Murong Sishi. Baiklah, Tan Yun sedikit tersenyum, senyuman di mata Malian saat ini, itu adalah senyum paling menakutkan di dunia. Malian membelalakan matanya, menatap Tan Yun, dan berteriak, jangan, retak. Tapi Tan Yun yang menggerakkan kaki kanannya menjauh dari dada Malian dan menghancurkan tangan kanan Malian dengan satu kaki. Kemudian, Tan Yun berkata melalui suaranya, wah, jujur saja, saya tidak memiliki latar belakang, rubah Li Yuan terpana oleh saya, hehehe, ucap Tan Yun. Malian meraung dengan marah, kamu orang yang tidak tahu malu, jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap Malian. Tan Yun tersenyum dan menghancurkan kepala kuda dengan satu kaki, jiwanya terbang dan mati. Melihat mayat rusa kuda di tanah, puluhan ribu orang di lapangan Qingyang menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa tuan muda kedua dari rumah Dewa Awan Terapung Raja Cheng Ma, benar-benar terbunuh. Dia dibunuh oleh Tan Yun tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, semua orang lebih yakin bahwa latar belakang Tan Yun sangat dalam. Bagi Tan Yun, dia tidak takut dengan balas dendam Mafu. Karena alam Dewa Hongmeng sangat luas dan tak terbatas, setelah dia menukar 3 jenis ramuan ilahi untuk sumber daya kultivasi yang dia inginkan, dia dapat menepuk pantatnya dan pergi. Bersembunyi di sudut alam Dewa Hongmeng, musuh pasti akan menemukan jarum di tumpukan jerami jika dia ingin menemukannya. Kecuali, Mafu menemukan pria kuat yang mengetahui teknik deduksi hebat, dan menyimpulkan posisinya sesuai dengan potretnya sendiri. Dan ada sangat sedikit orang kuat yang mengetahui teknik deduksi besar, dan hanya sedikit seperti Si Yuan Supreme dan lainnya. Orang-orang ini semuanya sangat mulia. Bagaimana mereka bisa menghabiskan energi untuk menyimpulkan keberadaan tuan muda kedua Mafu? Oleh karena itu, Tan Yun terang-terangan membunuh Malian. Uhuk, Tan Yun batuk ringan, lalu melihat sekeliling ke semua orang dan berkata, Tuan muda ini, aku datang ke kota Qingyang Fang hari ini untuk memberi manfaat bagi kalian semua, ucap Tan Yun. Semua orang bingung. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Pada saat yang sama, kata-kata Tan Yun juga membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Seorang wanita cantik dengan pesona menawan mengepalkan tinjunya dan berkata, saya berani bertanya kepada tuan muda ini,
apa yang Anda maksud dengan berkah di mulut Anda, ucap wanita itu. Mata semua orang tertuju pada Tan Yun, menunggu jawaban Tan Yun. Dengan senyum seperti angin musim semi di wajahnya, Tan Yun berkata dengan keras, Tuan muda ini memiliki 3 jenis ramuan ilahi di sini. Semuanya, tolong lihat, ucap Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan rumput ilahi setinggi 1 kaki 3 inci, berdaun 9, dan berwarna hijau dari tas ramuan. Semua orang mencium bau rumput ilahi dan memiliki keraguan di mata mereka. Ada banyak dari mereka yang tahu teknik alkimia, tetapi tidak ada yang mengenali apa ramuan ilahi itu. Tan Yun tersenyum sedikit dan menjelaskan, ini disebut ramuan peningkat jiwa, jika jiwa seseorang rusak, kunyah saja satu dan ambil, dan itu akan pulih dalam waktu 1 jam, ucap Tanyuk. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin terkejut. Apa, bisakah Anda pulih dalam 1 jam? Asli atau palsu? Ya, 1 jam, waktu yang begitu singkat, bagaimana mungkin untuk pulih, sejauh yang saya tahu, bahkan jika saya mengambil pil obat tingkat atas untuk menyembuhkan jiwa yang rusak, saya tidak dapat pulih hanya dalam 1 jam. Bukankah, tuan muda ini, bukan karena lelaki tua ini tidak mempercayaimu, hanya saja kata-katamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Itu benar, bukan karena kita tidak ingin mempercayainya, tapi, itu terlalu mengerikan. Suara diskusi semua orang tertinggal di telinganya. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, tepat ketika dia akan menunjukkan kepada semua orang, seorang gadis dengan rok merah muda dari Dewa Bumi tingkat 8 datang kepada Tan Yun selangkah demi selangkah. Gadis itu tinggi, kulitnya seputih salju, pinggangnya tak tertahankan, dan fitur wajahnya cantik. Halo? Anak ini, gadis dengan rok merah muda itu mengepalkan tinjunya dan berkata, jiwa kakek saya telah diserang 80.000 tahun yang lalu, saya telah mencoba semua jenis ramuan obat, tetapi masih tidak dapat menyembuhkan semuanya. Bisakah ramuan penambah jiwa ini dapat menyembuhkannya? Ucap gadis muda itu. Tan Yun tersenyum kecil. Tentu saja, 1 pohon saja sudah cukup, ucap Tan Yun. Apakah ini benar? Tanya gadis berbaju pink itu. Ya, nada-nada Tan Yun mengiyakan. Oke, tunggu di sini sebentar, aku akan memanggil kakekku, ucap gadis itu. Setelah gadis berbaju merah muda itu meninggalkan sebuah kalimat, kalimat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Yang lainnya tetap diam di tempat saat ini, ingin melihat obat ajaib yang Tan Yun katakan selanjutnya, apakah itu sangat ajaib. Pada saat yang sama, tidak ada yang bertanya tentang harganya. Menurut pendapat mereka, jika rumput ilahi ini benar-benar efektif, tidak akan terlambat untuk bertanya. Setelah beberapa napas, gadis berbaju merah muda itu terbang ke belakang kota King Yang Fang, di puncak, dan muncul di depan pria tua yang berusia sekitar 90 tahun. Pria tua itu memiliki rambut putih, dan mata keruh penuh dengan raja yang mendominasi, dominasi ini tidak disengaja menyamar, tapi sepertinya bawaan dan berasal dari tulang, orang tua itu berkata dengan ramah, jika kita sudah selesai membacanya, kita juga harus berangkat, ucap pria tua. Pria tua dan gadis itu baru saja menemukan Tan Yun berdebat dengan orang lain ketika mereka melewati kota King Yang Fang. Gadis dengan rok merah muda meminta kakeknya untuk menunggu di sini, dan dia pergi untuk melihat yang hidup. Kakek, keaktifannya sudah cukup, gadis dengan rok merah muda tersenyum dan berkata, kakek, anak itu memiliki rumput ilahi retensi jiwa di tangannya, mengklaim bahwa dia dapat menyembuhkan jiwa yang rusak dalam waktu 1 jam. Kakek, kenapa kamu tidak mencobanya, ucap gadis itu. Mendengar ini, lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, gadis bodoh, bisakah kamu percaya kata-kata pembohong? Jiwa kakek, kakek tahu bahwa jiwa telah rusak terlalu lama, dan tidak ada ramuan ajaib atau ramuan obat yang dapat menyembuhkannya. Oke, jangan buang waktu lagi, ayo pulang dengan kakek, kamu kehabisan kesenangan kali ini, tetapi kamu membuat ayahmu marah, ucap orang tua itu. Kali ini setelah kakek membawamu kembali, jika kamu menyelinap keluar lagi, ayahmu pasti akan menguncimu lain kali, ucap orang tua itu. Mendengar ini, gadis dengan rok merah muda menjulurkan lidahnya dan berkata dengan nakal, dengan kakekmu di sini, beraninya ayahku membungkamku, ucap gadis itu. Kamu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, ucap pria tua itu tersenyum ramah. Pada saat ini, gadis dengan rok merah muda membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakek, anak itu ada di kota King Yang Fang sekarang, kamu harus mencobanya.
Jika itu tidak berguna untuk jiwamu yang rusak, maka itu membuktikan bahwa dia pembohong. Bunuh saja dia, ucap gadis itu. Dengan itu, gadis berbaju merah muda itu menarik lelaki tua itu dan hendak terbang menuruni puncak. Orang tua itu tersenyum tak berdaya, "Oke, kakek mendengarkan kamu, karena pembohong ini telah bertemu kakek, maka kakek akan membunuhnya demi rakyat," ucap orang tua itu. Setelah beberapa saat, di kota Qingyang Fang, di lapangan Qingyang, pupil mata Tan Yun mengecil, tetapi di antara kerumunan, seorang gadis dengan rok merah muda datang dengan seorang lelaki tua berusia 90-an. Sangat kuat, ucap Tan Yun merasakan aura yang memancar dari tubuh lelaki tua itu, dan hatinya membeku. Dari napas ini, Tan Yun dapat menebak bahwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan lelaki tua itu. Jika tidak, lelaki tua itu pasti tidak akan memiliki aura yang begitu kuat. "Kakek, itu dia," ucap gadis dengan rok merah muda menjulurkan jari giok dan menunjuk ke arah Tan Yun. "Oke, kakek tahu," lelaki tua itu tersenyum, lalu dia menatap rumput penahan jiwa di tangan Tan Yun, dan berkata dengan dingin, "Anak kecil, tidak baik belajar sesuatu di usia muda, kamu jangan belajar berbohong," ucap orang tua itu. "Senior, apa maksudmu?" Tan Yun mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Junior bekerja dengan cerdas dan jujur, jadi mengapa kamu berbohong?" ucap Tan Yun. "Haha, masih tidak mengakuinya?" orang tua itu mencibir. "Hanya di tanganmu, rumput yang patah juga dapat menyembuhkan jiwa yang rusak dalam waktu 1 jam, dan semua dewa di dunia mengetahuinya. Apa yang kamu miliki di tanganmu bukanlah rumput dewa sama sekali, hanya rumput yang tidak berguna, beraninya kamu mengatakan kamu tidak curang," ucap orang tua itu. Mendengar ini, Tan Yun tidak marah, karena kekuatan lelaki tua itu tidak terduga, dan Tan Yun tidak berani marah. Pada saat ini, orang banyak yang menonton, menatap lelaki tua itu, mata mereka penuh kekaguman. Apa konsep alkemis Orde 9? Anda harus tahu bahwa level alkemis adalah dari urutan pertama hingga ke-12. Di atas tingkat ke-12 adalah alkemis ilahi yang dihormati manusia, alkemis ilahi yang mulia, alkemis ilahi yang dihormati, dan alkemis ilahi tertinggi. Alkemis tingkat 9, melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, tidak banyak. Bagaimana orang tidak kaget, tidak beribadah? Semua orang tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah orang yang luar biasa. Semua orang tahu itu, dan begitu juga Tan Yun. Menghadapi teguran lelaki tua itu, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Alkemis senior tingkat 9 yang terhormat, junior ini tidak berniat menyinggung Anda. Jika Anda mengetahuinya, Anda mungkin tidak dapat menguasai sifat obat dari setiap jenis ramuan dewa," ucap Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, lelaki tua itu memelototi Tan Yun, "Maksudmu, lelaki tua ini tidak kompeten, aku tidak tahu ramuan ilahi di tanganmu," ucap orang tua itu. Jelas, lelaki tua itu langsung meledak marah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Inilah yang dimaksud junior ini," ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, melihat lelaki tua itu menjadi marah, Tan Yun buru-buru berkata, "Jangan marah, Pak Tua, bagaimana menurutmu? Kerusakan akan memakan waktu lama untuk sembuh. Anda mengambil ramuan penambah jiwa ini terlebih dahulu, dan kemudian, 1 jam kemudian, jika ramuan itu tidak efektif terhadap Anda, generasi muda tidak perlu Anda melakukannya, dan aku akan membunuh diriku di tempat," ucap Tan Yun. Pria tua itu mengerutkan kening, lalu mengangguk setuju, "Bagaimana cara mengambilnya?" ucap orang tua itu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kamu bisa mengunyahnya dan menelannya di perutmu," ucap Tan Yun. Sebagai lelaki tua itu memberi isyarat, rumput penahan jiwa di tangan Tan Yun naik ke udara dan menelannya ke tangan lelaki tua itu. Orang tua itu mengunyah rumput ilahi pengumpul jiwa menjadi beberapa bagian dan menelannya ke dalam perutnya. Tepat ketika dia merasa bahwa rumput surga pengumpul jiwa tidak memiliki efek penyembuhan kecuali kepahitannya, dia akan memarahi Tan Yun ketika tubuh tuanya tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, lelaki tua itu merasakan aliran panas yang hangat naik dari perutnya, mengalir ke pikirannya, dan kemudian menyelimuti jiwa Raja Surgawinya. Di bawah selubung panas obat, lelaki tua itu merasa bahwa jiwa Raja Dewa, yang sudah lama tidak disembuhkan, benar-benar perlahan pulih. "Ternyata benar-benar efektif," ucap pria tua itu berseru, ekspresinya ngeri, dan matanya yang keruh menunjukkan ekstasi. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Senior, jika Anda ingin jiwa Anda disembuhkan sesegera mungkin,
harap jaga napas Anda dan kendalikan emosi Anda, ucap Tan Yun. Lelaki tua itu menjadi tenang. Waktu berlalu 1 menit setelah yang lain. 1 jam kemudian, di tengah semua perhatian, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya yang keruh dipenuhi dengan air mata kegembiraan, dan dia berteriak ke langit. Hahaha, bagus-bagus, hebat, jiwa tua akhirnya pulih. Akhirnya pulih, ucap orang tua itu sangat bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rumput ilahi yang dia benci benar-benar akan menyembuhkan jiwanya. Melihat ekspresi bersemangat lelaki tua itu, puluhan ribu orang tampak terkejut dan berseru. Ya Tuhan, rumput ilahi yang mengumpulkan jiwa ini benar-benar luar biasa. Ya, ini sangat kuat, ini benar-benar hal yang bagus. Benar, jika kita dikalahkan oleh musuh, setelah membakar jiwa kita untuk meningkatkan kekuatan kita, kita pasti akan mendapat serangan balik. Pada saat itu, dengan ramuan penambah jiwa ini, kita dapat dengan cepat memulihkan jiwa yang rusak. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Diam," ucap orang tua itu. Kerumunan itu segera menjadi sunyi. Orang tua itu maju selangkah, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, dan berkata dengan tulus, "Yang idiot dan bodoh, dan hampir membunuh orang yang tidak bersalah. Anak muda, mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan saya untuk Mu Feng," ucap orang tua itu. Mendengar ini, Tan Yun ketika dia berbicara, adegan berikutnya membuat Tan Yun tercengang. Namun, ketika puluhan ribu orang mendengar kata Mu Feng, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka semua berlutut untuk menghadapi lelaki tua itu, dan suara kotau terdengar keras, "Pria kecil, bersujudlah kepada Lord Mu Feng God King." Betul sekali, orang tua itu adalah Raja Dewa Mu Feng. Tan Yun tidak memiliki kesan tentang Raja Dewa Mu Feng, dia pasti Raja Dewa yang dipromosikan setelah kejatuhannya. Tan Yun mengirim transmisi suara ke kerumunan, "Saya masih harus melakukan sesuatu, dan memberi hormat padanya," ucap Tan Yun. Segera, ketika Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya hendak berlutut, Raja Dewa Mu Feng mendukung Tan Yun dengan kedua tangan, dan berkata dengan ramah, "Tidak perlu lebih sopan, tidak perlu lebih sopan," ucap orang tua itu. "Terima kasih, Tuan Raja," ucap Tan Yun tidak berkata dengan arogan atau arogan. Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" ucap Mu Feng. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara dan berkata, "Pria kecil Jing Yun," ucap Tan Yun. "Nama yang bagus. Anda telah menyembuhkan Raja Dewa ini. Hadiah apa yang kamu inginkan? Kekayaan, latihan, status, sumber daya kultivasi, apapun yang kamu inginkan. Katakan saja apa yang kamu inginkan," ucap Mu Feng. Tepat ketika Raja Dewa Mu Feng berpikir bahwa Tan Yun akan meminta hadiah, tetapi Tan Yun berikutnya jawaban itu membuat Dewa Raja Mu Feng tercengang. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas cintamu, Bawaham itu tidak menginginkan hadiah apapun. Mata air surgawi. Kamu selalu bisa memberikan salah satu dari keduanya," ucap Tan Yun. Raja Dewa Mu Feng membelai janggut putihnya dan menatap Tan Yun. Semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Pada saat ini, gadis dengan rok merah muda memandang Tan Yun. Ying Ying tersenyum dan berkata, "Kamu bodoh," kakekku berkata. "Aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Kamu harus mengambil kesempatan ini. Ini adalah pertama kalinya kakek berjanji kepada orang lain bahwa dia akan memberikan semua yang dia inginkan," ucap gadis itu. Tan Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Anak muda, apakah kamu yakin tidak menginginkan hadiah?" ucap Raja Dewa Mu Feng bertanya lagi. "Junior itu pasti," ucap Tan Yun menjawab sederhana. "Hahaha, bagus-bagus, anak muda, kamu sangat baik." Raja Dewa Mu Feng bertepuk tangan, melihat ke samping pada gadis berbaju merah muda. "Wan Xing, kakek tahu bahwa kamu memiliki ular tanah. Berikan Jing Yun 1000 ular tanah," ucap Mu Feng. "Oh, kakek yang baik." Ketika Mu Wan Xing menjawab, cincin surgawi di jari gioknya sering berkedip, dan 1000 ular tanah terbang keluar dan melayang di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memasukkan 1000 ular bumi ke dalam cincin abadi, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Raja Dewa, setelah generasi muda mengangkat penghalang kedap suara nanti, tolong minta lelaki tua itu untuk tidak memanggil generasi muda dengan nama," ucap Tan Yun. "Kenapa?" ucap Raja Dewa Mu Feng bingung. Tan Yun berkata jujur, "Tuan muda kedua dari rumah Liu Yun Sen Wang Cheng Ma ingin membunuhku. Tapi aku membunuhnya. Sekarang semua orang berpikir bahwa aku memiliki latar belakang yang dalam. Pada kenyataannya, aku tidak punya latar belakang. Jadi saya tidak ingin orang lain tahu nama saya,"
ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Raja Dewa ini juga telah mendengar bahwa putra Malian ini suka membuat masalah, dan dia akan melakukan segala macam kejahatan. Jika Anda membunuhnya, Anda akan membunuhnya. Jangan takut, ya. Siapa bilang Anda tidak memiliki latar belakang? Anda adalah dermawan Raja Dewa ini. Bukankah latar belakang ini cukup besar? Lain hari, Raja Dewa sendiri akan pergi ke Mafu dan memberitahu Ma Boxiang, putra keduanya, saya ingin membunuh dermawan Raja Dewa ini. Tetapi Anda membunuhnya. Bahkan jika Anda mengukurnya, Ma Boxiang, dia tidak berani berurusan dengan Anda, ucap Mu Feng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.